Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil harabal batil wa ayyadal haqq wa tammasar radail وحي الفضائل وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رسامه لهم فدنت لهم الملوك وخضعت ليحبتهم الأمم أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa awal mula langkah yang paling mulia. Marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga pada tahun ini kembali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah serta itqum minan nar. Kita doakan kepada Allah, semoga semua kita jamaah Al-Muntaha merupakan orang-orang yang akan mendapatkan titel taqwa di akhir bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling baik, terbaik di antara orang-orang lain, di antara nabi-nabi yang lain, di antara rasul-rasul yang lain. Siapa dia? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga, sahabat sekalian, tak pula kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang muktabar. Ta'zim wal ikram al-fakir kepada ketua BDI Al-Muntaha, selanjutnya kepada imam rawatibnya, muazzin, kepada protokol serta seluruh kaum muslimin wal muslimah, sidang jamaah, salat isya serta tarawih dan witir. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang subur. Ulama mengatakan bulan suci Ramadan diibaratkan sebagaimana tanah yang subur. Bagaimana tanah yang subur? Apapun yang kita tanam pasti akan tumbuh. Walaupun kita tidak terlalu menjaganya, tidak menyiraminya. Akan tetapi kalau tanah yang subur, sudah barang tentu berangkap pujit tatia bijih berangkap pujit tabah, dia akan subur luar biasa. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang subur. Begitu pula dengan kita. Apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita laksanakan, asalkan good. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis sudah barang tentu dapat kita petik di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang subur. Hal yang paling luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan, setiap apa yang kita lakukan akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan daripada malaikat-malaikat yang lain. Dan hal yang paling istimewanya lagi, pada setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala selalu melontarkan 3 pertanyaan kepada kita. Adapun pertanyaan yang pertama, Allah mengatakan hal min sa'ilin. Allah bertanya, adakah daripada orang-orang yang meminta? Fa'atihi su'alahu, maka aku akan terima, mengabulkan setiap daripada permintaan orang-orang tersebut.
Maka Bapak Ibu sekalian, setiap unek-unek perasaan, keinginan yang terdapat di dalam kalbu kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kita kepada manusia. Karena kenapa? Gantung tak harap kepada manusia, ujung-ujungnya adalah kecewa. Sebagaimana tanya bengih kepada pimpinan kita, kenapa? Hana gepeik pangkat. Bengih ke tengku kecil pakan, hana gebi sumbangan. Ini kenapa? Karena kita berharap bukan kepada Allah, akan tetapi kepada manusia yang sifatnya sama seperti kita, yaitu baharu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan di dalam hidupku. Akan tetapi hal yang paling pahit ketika aku berharap kepada manusia. Maka khususnya di bulan suci Ramadan, perbanyaklah permintaan kita kepada Allah. Ya Rab, berikan aku itu minan nar. Ya Rab, berikan aku titel takwa. Ya Allah, selamatkanlah setiap pahala puasa yang aku laksanakan. Ya Rab, terimalah setiap apa yang aku sedekahkan di bulan suci Ramadan. Lakaya ba Allah, bersandar kepada Allah lebih kuat. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menanyakan di dalam bulan suci Ramadan, hal min taibin, adakah daripada orang-orang yang mau bertaubat? Maka aku akan terima setiap daripada orang yang ingin bertaubat. Kaum muslimin sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan bertaubat kepada Allah. Taubat merupakan hal yang paling urgen bagi kita manusia. Kenapa? Karena dalam kadar 24 jam Bapak Ibu sekalian, siapa yang berani menjamin tangan kita tidak menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Allah? Dalam kadar 24 jam, siapa yang berani menjamin kaki kita tidak pergi kepada tempat yang dilarang oleh Allah? Dalam kadar 24 jam, siapa yang berani menjamin hidung kita, mata kita, telinga kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Manusia sekali berkita mesti draw pihan tijit pegah draw hana dosa. Ini baru kita lihat dalam kadar 24 jam yang lalu. Belum lagi tungku sekalian yang dirahmati oleh Allah, 11 bulan yang lalu berapa banyak hal dosa yang kita lakukan. 11 bulan yang lalu berapa banyak kekeliruan yang kita bicarakan. 11 bulan yang lalu berapa banyak hoax yang kita sharekan. Ini hati-hati. Maka dalam bulan suci Ramadanlah kita menginstal ulang amalan-amalan kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan bertaubat kepada Allah. Cuma ada yang bertanya, Ustaz, ketika kita sudah bertaubat, adakah tanda-tanda bahwasanya taubat kita sudah diterima oleh Allah atau tidak? Maka kaum muslimin ulama menjawab, ada 4 tanda seseorang tersebut sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keempat tanda ini sudah mantap, insya Allah kita merupakan orang-orang yang berbahagia di dunia menuju akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, tanda yang pertama bahwasanya kita sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi sahabat-sahabat yang melakukan hal-hal yang zalim, hal-hal yang buruk. Dalam tanda kutip, ketika kita menjauhi orang yang belum taubat, bukan berarti kita menganggap remeh mereka. Akan tetapi karena kita takut terjerumus kembali kepada ladang yang sama, maka bersahabatlah kita dengan orang-orang yang soleh. Urang na sembahyang surau si malam 5 ge, ngon tungku imum, ngon ustaz.
dengan urung-urung dermawan. Bersahabatlah kita dengan orang-orang baik. Jauhi orang yang tidak baik. Bukan berarti kita menganggap mereka hina, tidak. Akan tetapi karena kita takut terjerumus kembali. Itu yang pertama, tanda urang kagak terima taubat. Yang kedua, tanda bahwasanya seseorang sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang tersebut melakukan segala sesuatu yang faedahnya kembali kepada akhirat. Oh wate tak buat sesuatu ayah sekalian. Getanya tak fikir-fikir ilai. Punai wo faedah ke di huru akhirat atau tidak. Ketika kita ingin membicarakan sesuatu, kita fikir-fikirkan dulu. Adakah pahalanya dapat kita petik di yaumil kiamah atau tidak? Tunggu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sesuatu yang kita lakukan harus kita fikir dengan matang-matang. Adakah faedahnya kembali ke yaumil kiamah atau tidak? Yang kedua, tanda ulun kagak terima taubat oleh Allah. Yang kedua, tanda bahwanya seseorang akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut mantap hatinya terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita sehingga ngonpu walong buka puasa. Kenapa? Karena semua itu sudah dijamin oleh Allah. Kita telah menyadari bahwasanya kita sudah berjanji dengan Allah, membuat kontrak dengan Allah. Di dalam rahim kan ditanya kata berjanji. Soanan per rumah tu, padit boh per rumah tu, padit nu anak tu. Kita sudah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kepuaya di kesinga. Maka apabila kita renungi kembali tengku yang dirahmati oleh Allah, umur segini 22 tahun, 40 tahun, 50 tahun, siapa yang berani menjamin umur kita terus bak 50, 60? Umur ulang tuan 22 tahun, saya berani menjamin umur segini Ustaz Ahmad Zikrillah masih sehat. Kenapa masih sehat? Allah yang menentukan semuanya. Maka kepuya di kesinga. Yang harus kita fikirkan adalah bagaimana selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda bahwasanya seseorang sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilangnya rasa cinta dunia. Tengku yang dirahmati oleh Allah, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, boleh engkau hidup di dunia ini dengan jasadmu, akan tetapi hatimu engkau khususkan untuk akhirat. Memang tengku yang dirahmati oleh Allah, katanya di dalam dunia tengah tabegat rumah, akan tetapi harus ada di dalam hati kita, ya Rab, apakah engkau telah menyediakan rumah untukku di yaumil kiamah atau belum? Memang di dalam dunia tanya tengah tamu utang motor, akan tetapi di dalam hati itu, ya Allah, apakah aku sudah memiliki kendaraan di yaumil kiamah atau tidak? Maka memang udip aju dalam dunia, ate untuk akhirat, itu kuncinya. Ketika banput bohnya ka mantap, insya-Allah kita merupakan orang-orang yang sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, yang ketiga, Allah selalu menanyakan, khususnya di bulan suci Ramadan, hal min mustaghfirin, adakah daripada orang-orang yang beristighfar kepadaku, fa'aghfiru lahu, kun Allah, maka aku akan terima setiap daripada istighfarnya. Dia tanya, ya Allah, punana istighfar, na rencana istighfar, istighfar laju long terima istighfar kata. Karena kita tidak berani menjamin setiap tangan kaki kita tidak melakukan dosa. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 30,
Diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gekun li Rasulullah, setiap umat lun muslimin muslimah pada setiap paginya gebi kertas putih di Allah Subhanahu wa taala. Oh wate kata wate subuh singa getarik pulang kertasnya, gegantau dengan kertas lain." Ayah sekalian, apabila dalam kadar waktu 24 jam hanya tak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kertasnya kembali kepada Allah dalam keadaan hitam pekat, berubah warnanya. Sebalik daripada demikian, dalam kadar 24 jam selalu kita sisipkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kertas yang gejuk di Allah yang kembali kepada Allah dalam keadaan bercahaya. Senang Allah berterima istighfar getanya. Ulama mengatakan istighfar merupakan benteng yang paling kuat untuk menepis fitnah-fitnah di akhir zaman. Berapa banyak fitnah yang terjadi saat ini kaum muslimin, apalagi semenjak daripada pemilihan. Jangankan dewan pemilihan DPRK, DPRA, dusun pilih mentang na sogok menyogok. Apalagi ya tera-tera yang raya. Maka bentengi dengan istighfar kepada Allah. Ulama mengatakan hal benar saja yang kita lakukan perlu kepada istighfar, apalagi hal yang salah. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini khususnya sebagai orang-orang yang selalu meminta setiap keinginan kita kepada Allah. Menjadilah kita orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Jadilah kita orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang termasuk memiliki 4 ciri bahwasanya kita sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nyomandum Asawa Masjid Al-Muntaha merupakan orang-orang yang sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.